Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 kelas C akan menjelaskan sedikit tentang eksipien sediaan parenteral. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu sediaan parenteral? Padahal di kehidupan sehari-hari sering kita temui loh, seperti obat tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, dan obat-obatan yang disuntikan. Nah, sering kita lihat kan? Atau bahkan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk golongan farmasi ataupun kedokteran sudah tidak asing lagi dengan istilah sediaan parenteral. Namun, untuk beberapa orang awam, mungkin itu adalah istilah yang asing. Untuk itu, mari kita simak sedikit penjelasan dari kami. Let's get started. Simak ya teman-teman. Dan untuk disclaimer video mengenai penjelasan eksipien sediaan parenteral ini akan dibagi menjadi dua bagian. Sebelum menjelaskan tentang eksipien, maka kita harus tahu pengertian dari sediaan parenteral. Sediaan parenteral adalah sediaan steril atau sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna, langsung ke pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran. Jenis sediaan parenteral. Yang pertama, ada sediaan parenteral volume kecil, diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah kurang dari 100 ml. Contohnya, vaksin, sediaan injeksi dalam pial ataupun ampul. Yang kedua, ada sediaan parenteral volume besar, sediaan cair steril yang mengandung obat yang dikemas dalam wadah 100 ml atau lebih yang ditunjukkan untuk manusia. Contohnya sediaan infus. Selanjutnya syarat sediaan parenteral, yaitu kesesuaian kandungan bahan obat yang ada di dalam dan yang tertera dalam etiket. Penggunaan wadah yang sesuai tanpa adanya interaksi sediaan dengan kemasan. Homogen tanpa bereaksi satu sama lain antar komposisi. Bebas kuman dan pirogen, isotonis, isohidris, bebas partikel melayang. Rute pemberian sediaan parenteral. Yang pertama, pemberian subkutis atau subkutan. Yang kedua, pemberian intramuskuler. Yang ketiga, pemberian intravena. Yang keempat, pemberian intrahekal atau intraspinal. Yang kelima, pemberian intratoneal. Yang keenam, pemberian intradermal. Dan yang terakhir, pemberian intratekal. Setiap sediaan tentu memiliki plus minus masing-masing. Dan untuk sediaan parenteral, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, respon fisiologis obatnya tercapai. Yang kedua, dapat memberikan efek lokal seperti pada pembedahan gigi dan anestesi. Yang ketiga, bioavailabilitas hampir sempurna atau sempurna. Yang keempat, kerusakan akibat gastrointestinal terhindar. Yang kelima, obat tetap bisa diberikan walau pasien dalam keadaan koma atau sakit keras. Lalu, kekurangan sediaan parenteral yang pertama harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih, harganya relatif mahal, sulit dikembalikan efek fisiologisnya, dosisnya harus ditentukan lebih teliti, dan yang terakhir bisa menimbulkan komplikasi dari beberapa penyakit seperti infeksi jamur. Pada part ini hanya dibahas mengenai eksipien berupa pembawa, pengisotonis, dan antioksidan. Sedangkan untuk pengawet akan dibahas di video part 2. Jadi stay tune ya. Pertama ada pembawa, di mana dalam sediaan parenteral ini sebagai besarnya adalah pembawa, sehingga obat dapat didistribusikan di dalam tubuh dengan mudah dan pembawa yang digunakannya adalah air atau aquades. Merupakan cairan yang jernih, tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Aquades ini bisa bercampur dengan berbagai larutan lainnya yang sifatnya polar. Dalam berbagai bentuk, air ini sangat stabil. Dan untuk air yang digunakan untuk sediaan injeksi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dengan bentuk dosis tunggal yang menggunakan wadah tipe 1 atau 2.
Bentuk bulknya pun harus disimpan di tempat yang bebas kontaminan. Air juga bisa bereaksi dengan obat atau eksipien lain yang mudah terhidrolisis. Air juga bisa bereaksi violently dengan logam alkali dan bereaksi dengan garam anhidrat. Kemudian ada zat pengisotonis di mana untuk mengatur tonisitasnya sehingga sediaan memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh. Yang pertama ada NaCl. Merupakan serbuk kristal putih ataupun tidak berwarna yang rasanya asin. Ia juga bisa mengisotoniskan larutan intravena atau mata dengan penggunaannya sebesar 0,9% dengan pH yang dimilikinya 6,7 sampai 7,3 dengan nilai osmolaritasnya 0,9%. NaCl juga sukar larut dalam etanol, namun mudah larut dalam gliserin dan air. Larutan NaCl encer stabil, tapi dapat menyebabkan pemisahan partikel gelas pada tipe tertentu. Larutan dapat disterilkan dengan autoklaf atau filtrasi. NaCl juga sangat padat, stabil, disimpan dalam wadah tertutup baik, dingin, dan kering. Larutan NaCl bersifat korosif terhadap besi, juga bereaksi membentuk endapan dengan perak, timbal, dan garam-garam raksa. Bahan-bahan pengoksidasi kuat membebaskan Cl dari larutan NaCl yang diasamkan. Kelarutan metilparaben berkurang dalam larutan NaCl dan viskositas gel karbomer. Larutan hidroksietil selulosa atau hidroksipropil selulosa menurun dengan penambahan NaCl. Selanjutnya ada glukosom atau dextrose. Merupakan kristal tidak berwarna ataupun berwarna putih yang tidak memiliki bau dan rasanya manis dengan pH 3,5 sampai 5,5 dengan nilai osmolaritasnya 5,51%. Glukosom ini praktis tidak larut dalam kloropom, etanol, ether, dan gliserin. Larut, namun ia mudah larut dalam air. Stabilitas dextrose baik di bawah kondisi penyimpanan yang kering. Larutan encernya disterilisasi dengan autoklaf, namun pemanasan berlebih dapat menyebabkan penurunan pH dan karamelisasi larutan. Material ruahan atau bulk seharusnya disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang dingin dan juga kering. Dextrose inkompatibel dengan obat seperti cyanocobalamin, kanamisin sulfat, nopobiosin sodium, dan warfarin sodium. Eritromisin gluseptat tidak stabil dalam larutan dextrose pada pH kurang dari 5,05. Dekomposisi vitamin B kompleks jika dipanaskan dengan dextrose dalam bentuk aldehid, dextrose dapat bereaksi dengan amin, amida, asam amino, peptida, dan protein. Pembentukan warna coklat dan dekomposisi dapat terjadi dengan alkali kuat. Selanjutnya ada eksipien berupa antioksidan, di mana fungsinya ini untuk mencegah reaksi oksidasi yang menghasilkan radikal bebas pada sediaan, sehingga stabilitas sediaan dapat terjaga. Yang pertama ada asam askorbat. Merupakan kristalin berwarna putih atau hampir kuning. Sifatnya non-hidroskopik, tidak memiliki bau dan rasanya asam. Penggunaannya sebagai antioksidan sebesar 0,01 sampai 0,1%. Ia juga praktis tidak larut dalam kloropom, ether, dan campuran minyak, sukar larut dalam gliserin, agak sukar larut dalam etanol, larut dalam PPG, dan mudah larut dalam air. Ia juga mempunyai pH sebesar 2,1 sampai 2,6. Adinya menurut WHO sebesar 15 mg per kilogram. Stabil dalam bentuk serbuk, tidak stabil dalam larutan, terutama larutan alkali. Ia juga stabil pada pH 5,4 dan larutan disterilisasi dengan filtrasi, lalu disimpan di tempat non-logam, terlindung dari cahaya, sejuk, dan kering. Zat ini juga inkompatibel dengan alkali, ion logam berat, oksidator, methetamin, penileprin, hidroklorida, pirilamin maleat, salisilamid, Na-nitrit, Na-salisilat, teobromin salisilat, dan picotamid.
Lalu selanjutnya yang kedua ada BHA, butylated hydroxyanisole, merupakan serbuk kristal putih ataupun hampir putih dengan bau aromatik. Penggunaannya sebagai antioksidan dalam sediaan injeksi 1 ml sebesar 0,03%, sedangkan dalam sediaan injeksi 4 sebesar 0,0002 sampai 0,0005%. Zat ini praktis tidak larut dalam air, larut dalam metanol, mudah larut dalam PPG, kloroform, ether, dan lainnya. AD-nya menurut WHO sebesar 500 mikrogram per kilogram. Pemaparan terhadap cahaya mengakibatkan diskolorasi dan penurunan aktivitas. Disimpan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, sejuk, dan kering. Zat ini juga inkompatibel dengan oksidator dan garam besi. Selanjutnya ada BHT, butylated hydroxy toluene, merupakan serbuk kristal berwarna putih ataupun kuning muda yang memiliki bau yang khas. BHT juga memiliki nama lain, agidol, dalfage, imprupal, susten, topanol, dan pianol. Penggunaannya sebagai antioksidan dalam sediaan injeksi 1 ml sebesar 0,03% dan dalam sediaan injeksi 4 sebesar 0,0009 sampai 0,002%. Ia juga praktis tidak larut dalam air, gliserin, PPG. Namun, mudah larut dalam aseton, benzen, etanol, ether, dan lainnya. Pemaparan cahaya, lembab, dan panas dapat mengakibatkan diskolorasi dan penurunan aktivitas, sehingga zat ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, sejuk, dan kering. Zat ini juga inkompatibel dengan oksidator kuat dan garam besi yang menyebabkan diskolorasi dengan menghilangkan aktivitas. Dengan pemanasan, katalis sejumlah asam dapat menyebabkan dekomposisi cepat sambil melepaskan gas isobutena yang mudah terbakar. Dan AD-nya menurut WHO sebesar 125 mikrogram per kilogram berat badan. Selanjutnya ada sodium metabisulfit, merupakan kristal tidak berwarna serbuk putih krem yang memiliki bau sulfur dan rasanya asin. Memiliki nama lain natrium pirosulfit. pH-nya sebesar 3,5 sampai 5,0 yang penggunaannya sebagai antioksidan sebesar 0,01 sampai 1,0%. Zat ini juga sukar larut dalam etanol, mudah larut dalam gliserin dan air. AD-nya menurut WHO sebesar 7,0 mg per kilogram. Ia juga disterilisasi dengan autoklaf berisi gas inert. Zat ini teroksidasi secara lambat oleh udara dan lembab. Pada penambahan asam kuat, melepaskan sulfur dioksida, mudah terionisasi, terdekomposisi di udara terutama saat pemanasan. Penambahan dektrosa bisa menurunkan stabilitas. Zat ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, sejuk, dan kering. Zat ini bereaksi dengan obat simpatomimetik dan turunan orto atau para hidroksibenzyl alkohol membentuk turunan asam sulfonat. Dengan klorampenikol bereaksi lebih kompleks, mengaktifasi cisplatin dalam larutan, inkompatibel dengan penil merkuri asetat ketika diotoklaf dalam sediaan tetes mata, bereaksi dengan tutup karet pial dosis ganda. Lalu yang terakhir ada sodium sulfit, merupakan serbuk putih yang berbentuk prisma heksagonal yang bersifat higroskopis. Selain sebagai antioksidan, ia juga berfungsi sebagai pengawet. pH dari zat ini sebesar 9 dengan penggunaannya sebagai antioksidan sebesar 0,01 sampai 1,00%. Zat ini juga mudah larut dalam air, larut dalam gliserin, dan praktis tidak larut dalam etanol. AD-nya menurut WHO sebesar 350 mikrogram per kilogram BB. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, sejuk, dan kering.
Sodium sulfit juga teroksidasi perlahan oleh oksigen dengan asam kuat membentuk asam sulfat atau sulfur dioksida. Pemanasan menyebabkan dekomposisi membentuk sulfur oksida. Zat ini juga inkompatibel, asam, oksidator, banyak protein, vitamin B1, juga bereaksi dengan obat simpatomimetik dan turunan orto atau para hidroksil benzyl alkohol membentuk turunan asam sulfonat. Dengan klorampenikol bereaksi lebih kompleks, menginaktivasi cisplatin dalam larutan. Inkompatibel dengan penil merkuri asetat ketika diotoklaf dalam sediaan tetes mata, juga dapat bereaksi dengan tutup karet vial dosis ganda. Nah, tadi sedikit penjelasan dari eksipien atau bahan tambahan yang ada dalam sediaan parenteral. Untuk lebih rinci dan jelasnya, kalian bisa mencari di literatur yang bersangkutan, seperti ada di HOPE. Semoga sedikit ilmu dari kami ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menyimak. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun pengetikan materi dalam video. Jangan lupa juga ya, simak video part 2-nya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.